Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan ngobrol tentang AI tools untuk menulis gitu ya. Kemarin kita sudah bahas OpenAI, ada ChatGPT, ada DALL-E yang untuk image generator, ChatGPT untuk text generator, DALL-E untuk image generator. Kalau image generator kita juga punya si Midjourney, ada Playground. Kalau mau bikin cerita pengantar tidur ada bedtimestory.ai gitu. Satu lagi yang bisa kita pakai adalah hyperwrite.com gitu. Um, ini bisa kita pakai untuk membantu kita menulis, terutama bagi mereka yang sedang mengalami writer's block gitu ya. Lagi nulis tiba-tiba berhenti gitu, bingung mau ngapain gitu. Lah Mas Isang, mengapa harus pakai hyperwriteai.com? Kenapa nggak pakai ChatGPT aja gitu? Monggo saja, monggo saja. Tetapi memang Hyperwrite menawarkan fitur yang berbeda. Gitu. Teman-teman silakan explore, silakan rasakan perbedaannya. Gitu ya. Um, ChatGPT permasalahannya adalah belakangan usernya semakin meningkat, kemudian trafficnya tinggi dan tiba-tiba bisa apa namanya bisa stuck di tengah gitu dan informasinya kemudian hilang, tidak bisa lanjut lagi gitu. Tapi kalau teman-teman bosen misalkan pengen nyari yang lain lah gitu alat untuk bisa bantu nulis Hyperwrite AI bisa teman-teman coba gitu. Gratisannya bisa dicoba. Kalau mau nambah fiturnya langganan, dicek pricing plan-nya seperti apa. Teman-teman bisa akses di hyperwriteai.com dan kemudian teman-teman akan disajikan halaman awal ini. Um, saya sudah login, jadi teman-teman nanti kalau belum login di sini ada getting started atau apa saya lupa. Tetapi kalau tidak, teman-teman klik saja get started, it's free. Dan kemudian teman-teman nanti harus login, harus sign up dulu ya. Kalau teman-teman pengen cepat, bisa langsung login pakai Google account, itu lebih cepat. Kalau tidak, bisa pakai email yang lain, tapi nanti kayaknya harus verifikasi ke email yang bersangkutan gitu, more or less. Ya, hyperwriteai.com harus sign up. Kemudian kalau sudah silakan login dan teman-teman akan langsung disajikan dengan halaman berikutnya. Halaman ini akan disajikan dashboard gitu ya. Dashboardnya si Hybrid AI ini. Um, Belum banyak saya explore gitu, karena kemarin masih ngurusi ChatGPT sama beberapa AI yang lain gitu. Belum banyak saya pakai juga. Mungkin habis ini akan saya explore. Teman-teman yang belum coba juga bantu saya untuk explore. Siapa tahu teman-teman menemukan hal yang berbeda menarik gitu bisa tulis di kolom komen gitu. Mas Isang, kayaknya ada yang menarik deh gitu. Nanti kita coba bisa bisa explore bersama. Yang jelas di Upright dia akan minta kita untuk memasukkan prompt gitu ya, awalan gitu, kalimat, paragraf, dan kemudian nanti sisanya akan di-generate oleh si Hyperwrite ini gitu. Jadi nanti teman-teman silakan masukkan apa namanya masukkan kalimat atau promptnya, nanti kemudian akan di type ahead gitu ya, type ahead mode gitu, akan di auto write oleh si Hyperwrite AI ini gitu. Saya belum explore lebih banyak detailnya. Kalau di type ahead mode ini ada fasilitas always, sometimes, never. Saya juga belum belum explore lebih lanjut, tetapi teman-teman bisa explore sendiri. Mungkin gratisannya terletak di jumlah kata deh. Tidak tahu juga, tapi nanti bisa dieksplor bersama. Ya, yang jelas, ya saya menemukan fitur menarik ini. Begitu saya tambahkan prompt-nya satu paragraf ini, kemudian saya klik type ahead-nya always, kemudian saya klik auto write, muncul muncul pilihan-pilihan ini. Jadi dari satu paragraf ini saya punya pilihan paragraf berikutnya. Uh, ada beberapa pilihan paragraf yang bisa saya pilih untuk melanjutkan paragraf ini. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima, ada lima pilihan paragraf baru yang saya bisa pilih untuk melengkapi paragraf pertama saya masukkan. Jadi si si Hyperwrite ini membuatkan lima paragraf baru yang bisa saya pilih sebagai paragraf kedua. Jadi misalkan saya pilih yang pertama aja gitu, saya klik sudah.
Eh, Kalau mau ditambah paragraf berikutnya, bisa, 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 bisa. Walah, dari satu paragraf kecil gitu, dari satu paragraf kecil, tiba-tiba dari satu satu esai. Ah, saya tidak pengen ngotak-ngatik lagi. Saya pengen membiarkan teman-teman nyoba gitu. Habis ini saya coba sendiri saja gitu. Um, tapi sambil kita lihat tuh, sambil kita lihat fitur-fitur atau apa namanya, atau tombol-tombol yang ada di Hyperride ini gitu ya. Di sini ada join Discord, sekali lagi Discord menjadi channel informasi mereka ya. Jadi kalau kita sekarang nggak pakai Discord, kayaknya kayaknya agak ketinggalan gitu ya. Kalau kita ya, kalau kita mulai pakai nih AI tools ini, kemudian kalau kita nggak pakai Discord, kayaknya kita ketinggalan info tentang mereka, karena mereka info sirkulasi informasinya di Discord gitu. Mungkin bisa bisa sign up di Discord supaya bisa ikut perbincangan tentang AI tools ini ya di channel masing-masing. Kemudian ada support, feedback, ada templates juga, teman-teman nanti bisa klik templates-nya isinya apa saja. Kemudian seperti biasa, seperti word processor yang lainnya, ada pilihan untuk apa namanya edit formatting gitu ya, ada bold, italic, underline, ada paragraph spacing, ada check for plagiarism juga. Saya belum pakai, tapi saya ingin membiarkan teman-teman nyoba sendiri sejauh mana fiturnya bisa dipakai. Ada undo, menarik juga, mirip-mirip dengan Microsoft Word ya, atau word processor yang lain. Tapi yang check for plagiarism kayaknya menarik nih untuk kita coba ya. Kemudian ada mirip sama Quillbot ya. Paraphrasing kita, saya belum belum eksplorasi sih, tapi dia how creative should the writing be gitu. Jadi tingkat tingkat kreativitasnya gitu. Normal, kreatif, less kreatif gitu. Teman-teman silakan coba gitu ya, teks yang di-generate oleh Hyperwrite ini, apakah letak perbedaannya sejauh mana sih kalau kita klik normal, more kreatif sama less kreatif. Bisa dicoba sendiri. Um, yang jelas teman-teman, hari ini saya pengen promosi hyperwriteai.com ini. Jadi kalau teman-teman lagi pengen nulis sesuatu gitu ya, sekarang teman-teman punya lebih banyak pilihan. Bisa langsung pindah ke ChatGPT, ngobrol dengan ChatGPT gitu ya, eh, dan kemudian dapat jawabannya. Perbedaannya adalah kalau di ChatGPT kan dia dialog based gitu ya, conversation based. Maka kalau pertanyaannya tidak tepat, kurang tepat, jawaban atau teks yang di-generate oleh ChatGPT jadi kurang tepat, kurang cocok dengan apa yang kita inginkan. Bedanya itu. Tapi kalau di Hyperwrite, kita mulai dengan tulisan kita gitu. Jadi kita menulis tapi tiba-tiba berhenti gitu ya, writer's block, dan kemudian nanti writer GPT akan membantu, Hyperwrite. Hyperwrite.ai ini akan membantu kita untuk melanjutkan, menuliskan based on ide yang tadi kita sudah tulis sebelumnya. Jadi masing-masing punya untung ruginya lah. Hyperwrite ini karena usernya tidak sebanyak ChatGPT gitu ya, jadi lebih stabil sih, apa namanya, tidak sangat crowded gitu. Um, that's it. Kita bikin pendek ya. Kita bikin pendek. Teman-teman silakan explore sendiri hyperwriteai.com, yang bisa jadi asisten AI kita untuk menulis. Menarik, sekali lagi, highlight video ini bagi teman-teman guru dosen yang sedang bikin penelitian, lagi nulis karya tulis ilmiahnya, bisa dipakai. Bisa dipakai. Tapi harus cek, sekali lagi, karena tidak ada references, teman-teman harus cross-checking dengan up-to-date ones, um, cek juga dengan relevant literatures, tapi yang jelas, yang tidak muncul di ChatGPT adalah fitur check for plagiarism. Jadi Hyperwrite AI ini menurut saya menang di bagian itu. That's it. Ya, that's it. For the day, kita pengen pendek video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang masih akan membahas tentang AI tools dan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. See you in the next video. Thank you for watching. Bye.